Hai, selamat sore. Ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini IHSG ditutup di level 6107,22. Menguat 0,4 berapa ya tadi? 0,4 sekian persen lah, dibulatin jadi 0,5%. 0,48 kalau nggak salah. Saya lupa. Oh iya, 0,48 sekian. Hari ini sih kendalanya doji ya, indecision, dan kalau kita geser ke doncian. Nah, ini lagi di tengah-tengah doncian, yang di garis doncian tengah. Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan masih lanjutin naik. Tapi memang ini si marketnya masih belum ngajakin ngebut ya, masih ngajakin sabar-sabar lah. Kalau misalnya ada yang bagus juga buat trading jangka pendek dulu aja, atau one day trade ya, atau misalnya kalau misalnya emang mau beli di yang di swing agak panjang gitu, atau di keep agak lama, yang emang bener-bener nunjukin ada sinyal pembalikan, terus trennya masih bagus, terus pilih, nggak ada salahnya pilih emiten-emiten yang misalnya konsisten profit gitu kan, ya kayak gitulah yang bagus di catatannya. Mengingat sebentar lagi ya ini bakal rame rilis laporan keuangan, rasanya sih ya bisa jadi momen juga. Ntar juga setelah rilis laporan keuangan biasanya juga ada dividen-dividen itu kan, ada momen dividen. Tapi ya perlu diingat juga kalau kemarin tahun 2020 tuh tahunnya agak surem ya. Jadi operasional perusahaan banyak sekali yang terganggu. Jadi eh ya mungkin nggak se apa ya, nggak sewah tahun kemarin waktu 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 ntar pembagian dividen atau momen-momen dividen, tapi masih bisa dicari misalnya dengan yang cash flow-nya sehat, yang kayak gitulah. Oke, cukup dulu untuk review singkatnya. Kayak sekarang kita lihat hasil eksplornya ya. Apa ini? INKP. INKP hari ini breakout area resisten 14 ribuan, bagus ya. Naik nih. Dua bersaudara INKP Tekim. Terus si Tekimnya tadi udah tes, udah ngelewatin area 16.000 ya, auto reject atas juga sih. Ini area perkiraan target breakoutnya kalau kita hitung dari sideways di range 12.300 14.300 di sekitaran 16.000 16.300. Mudah-mudahan sih lancar ya. Dan kalau misalnya wah saya belum sempat beli, nggak apa-apa, tunggu aja, siapa tahu tes area 14 ribuan dulu, turun-turun gini, ntar kalau tes area yang hari ini di breakout terus membal, nah itu dibeli. Gitu caranya. Terus MDKA ini tungguin dulu aja ya. Area supportnya di sekitaran 2300 2260 lah. uh, ini kan lagi sideways nih. Sekarang harganya di 2480. Nanggung nih hitungannya. Jadi sekalian aja tungguin, kalau membal di sekitar 2300 atau deket-deket itulah, beli nggak apa-apa. Kalau nggak membal biarin. Karena ini area 2800 2900 itu masih kuat jadi area resisten tuh. 1 2 3 jadi area resisten 3 kali. Jadi tungguin strateginya. Yang pertama beli kalau membal di area 2300 atau deket-deket itu. Yang kedua, belinya kalau berhasil breakout 2800 2900 tuh. Tekim, nah ini tekimnya bagus ini. Auto reject atas. Dan kalau besok naik ke atas ini 1680, bagus tuh. Berapa ya resistennya ya? Ada sebelumnya tuh ada puncak di 18450. Mudah-mudahan sih ya tes area puncak itu lagi tahun 2018. Semoga. Kalau misalnya ini masih punya barang sih ya, kayaknya sih banyak yang masih punya barang. Pasang trailing stop aja di bawah 15.500. Memang agak banyak, agak lebar ya. Karena si tekimnya kadang juga volatilitasnya agak lebar juga, dan ini juga ada inside bar pattern di
hourly. Area bawahnya di 15.500 tuh. Kalau turun ke bawah 15.500 kabur dulu nggak apa-apa gitu ya. Tower, oke, tower kayaknya menarik nih. Sayangnya sih agak sepi ya, tapi ini udah cukup menarik. Dan kita zoom out lah biar kelihatan dia lagi ngapain. Oke, ini puncaknya terus turun ya. Kalau kita ukur lah, anggaplah ini bikin lower high dan lower low. Nah, 1050-an. Ya, memang ini udah deket area resistensi. Yang udah punya barang disimpan sih nggak apa-apa ya, simpan dulu nggak apa-apa. Yang mau beli kayaknya kemarin kemarin dibahas deh, buy break 10.30 ya. Terus cut lossnya di bawah 10.15 gitu. Kalau saya nggak salah inget, pakai yang itu aja nggak apa-apa. Bullnya kalau misalnya ada yang punya barang, batasnya di bawah 362 ya. Turun ke bawah 362 ini nggak enak. Mudah-mudahan sih enggak, tapi ya kalau turun ke bawah 362 ya nggak enak itu. Harum. Nah, ini pasang trailing stop aja di bawah 5675. Mudah-mudahan sih lanjut naik ke atas 6450. Asanya bullish. Ini sih besok bisa diperhatiin ya. Coba saya hapus aja garisnya nih biar nggak bikin bingung. Atasnya udah nggak ada lagi sih. Kalau kita ukur aja lah dari sini ke sini itu ada angka 1123, anggaplah 1120 lah dibulet-buletin. 1120, 1125 ya. Nah, dari 1000 ke 1120 itu lumayan. Sekarang kita geser ke intraday, kasih fraktal. Kasih 1120. Kecilin dikit. Nah, ini fraktal besok geser di sini nih 10-10. Jadi yang mau beli asa besok boleh buy if break 10-10 boleh lah. Tapi maksudnya di ini ya diatur sebagian gitulah masuknya. Nah, ini kalau kita geser ke hourly fraktalnya kan di 10.50 tuh. Jadi masuk sebagian dulu kalau besok naik ke atas 10-10. Terus nambah lagi kalau lanjut naik breakout 10.50 gitu. Dan cut lossnya di bawah 960 aja lah ya. Itu juga lumayan sih, dari sini ke sini itu ya 5%-an. Kayak gitu ya. Samenya masih sama sih strateginya. Buy if break 12420 ini area resistennya ya, kisaran ini. Tunggu breakout aja belinya. Ini belum breakout jadi dipantau. Kalau breakout nih bagus loh. Ini sideways. Waktu sideways cenderung di atas moving average, ini bau-bau pola penerusan nih, continuation pattern. Ini triangle pattern di ujung trend bullish tuh, pola penerusan. Nah, tuh area resistennya di sekitar 450 460-an lah. Lumayan tuh kan. Pantau tuh Same. Wattnya kempes tadi sempat naik ya. Masih sama lah ya strateginya, selama nggak turun bawah 600 nggak apa-apa di hold. Arna ini agak tipis, harga di bawah 1000, volume cuman 2 juta lembar, rata-rata volumenya aja 3 jutaan lembar. Lihat yang lainnya dulu. Bina ini juga agak tipis volume bid offernya. Kita lihat yang lainnya dulu. Mark biarin dulu. Coba bentar lihat intraday. Agak tipis tapi ini. Kita lihat yang lain dulu lah. Era biarin dulu lah ya. Area support di sekitaran 2400-an tuh. Kalau misalnya turun tes support, ntar kita lihat lagi.
Masih sama strateginya tapi hati-hati, ini nggak begitu banyak volume bid overnya. Nah, Bank Rakyat tutup hijau sih hari ini, naik 2,5%, tapi masih di bawah garis moving average ya. Mudah-mudahan lanjut lah. Kalau kita lihat hourly, ini fraktal di sini nih. Tuh, 4580. Naik ke atas 4580 bagus tuh. Kita lihat besok ya. BBNI ini inside bar pattern, kita geser ke intraday. Yang udah punya barang di bawah, misalnya di bawah 6000 gitu belinya. Pasang trailing stopnya di bawah 6175. Nah, terus ini kalau naik ke atas 6400 ya, area resistennya di sekitaran 6 berapa tuh, 6675 6750 sih. Itu masih ada ruang berapa persen ya, nggak gitu banyak, 4%-an. Telkom, kok mesti ngantuk jam segini ya. Telkom ini menarik kalau besok naik ke atas ini 3330. Cut lossnya di bawah 3270 aja nih Telkom. Area resisten tapi agak deket ya. Ini ke sini cuman berapa persen tuh? 3%, nggak apa-apa lah. Maksudnya kalau misalnya ternyata ke atas 3460, peluang untuk ke 3500 atau bahkan tes area 3600-an lagi tuh lebih besar gitu. Tapi waspada dulu di area 3440 3460-an ini gitu. Telkom tulis dulu aja ya. Astra. Astranya yang udah punya barang hold sih nggak apa-apa ya, tapi di apa sih namanya, dijagain ini selama nggak turun ke bawah 5750 masih aman. Dan besok sih mudah-mudahan naik ke atas 6275. Akumnya sih bagus ya. Kita lihat yang lain dulu coba. Akra, coba kita lihat dari yang gede. Oke, itu area resisten. Banyak ngumpul. Nah, pertama strateginya buat yang udah punya barang, pasang trailing stop, geser ke hourly. Trailing stopnya di bawah 3390, turun ke bawah 3390, take profit aja. Terutama buat yang punya barang, beli misalnya waktu membal nih dari sini nih, ini kan belok nih. Nah, di 3000-an atau di bawah 3000 gitu, atau 3000 lebih dikit lah. Terus besok turun tuh ke bawah 3390, buang, take profit. Itu ya. Jangan sampai cuannya hilang. Tapi kalau naik ke atas 3450, narik tuh si Akra. Area resisten terdekatnya di sekitar 3600 3550. Ini juga nggak gitu banyak sih. Ada ruang sekitar 3,9%. Tapi kalau ternyata berhasil breakout area 3500-an ini, 3600, peluang ke 4000-an semakin gede tuh. Akra tulis aja ya. Strateginya kayak gitu tadi tuh. Yang udah punya barang, pasang trailing stop dulu, baru pasang auto order buy-nya. Pasang auto order sell-nya dulu, baru pasang auto order buy-nya, gitulah. Ini apa? Akra. KLBF. KLBF-nya sih hold dulu nggak apa-apa ya. Ini apa? MNC. Kemarin udah pernah kasih belum ya? Pernah deh. Pernah sih. Kemarin apa ya strateginya, saya lupa. Oke. Kemarin tuh buy break ini beli waktu naik 1085, cut lossnya di bawah 1040 gitu kan. Nah, area resistennya di sekitar 1160 1175. Itulah kira-kira ya.
Masih bisa di hold. Isat. Lihat besok aja ini. ITMG. Aduh, ITMG-nya lah kok kempes kemarin. Tapi ini menarik sih karena ada rebound nih. Ini juga ada sinyal bullish divergent nih. Kita geser ke intraday ya. Nah, ini jadi menarik diperhatikan. Jadi ITMG-nya gini aja strateginya, ganti dikit. Kalau misalnya masih punya barang nggak apa-apa di hold ya. Buy if break 12.200 aja. ITMG buy if break 12.200, cut lossnya di bawah 15.525 ya. Area resisten di sekitar 13.650, 13.400. Tapi ada catatannya nih. Kita lihat dulu di sini area 12.700, 12.800, 13 ribuan, waspada dulu di area situ. Aces. Nah, ini juga menarik nih. Hari ini kenapa volumenya dikit ya? Zoom out dikit. Ini sih udah belok ya. Nah, pakai kayak gini bisa tuh. Buy if break 1690, area resistennya di 1800-an lah terdekat. Cut loss di bawah 1625. Itu ada berapa persen ya risikonya ya? Lumayan lah. Nah, kalau berhasil naik ke atas 1800, atasnya lagi tuh di sekitaran 1850-an ya. Jadi ginilah. Ini ada dari 1690 ke 1800 tuh ada berapa persen? 6%, lumayan sih. Anggap aja resistennya sini dulu aja ya, 1800, 1810 gitulah. Kok hilang? Nah, kayak gitu. Ini apa? Aces. Tulis lagi. SCMA kita sementara ini biarin dulu lah ya. BJBR hold dulu nggak apa-apa. Kayak masih tetap kayak kemarin tuh strateginya, mudah-mudahan lancar ke 1700-an. Friend, saya nyerah. LPKR. Ini udah agak nggak enak ya buat yang udah punya barang tuh, hati-hati. Ini udah ada sinyal sell sih tadi. Ini ada inside bar yang di breakdown nih, sinyal sell, kecuali besok sanggup naik ke atas 212 lagi. Kayak gitu ceritanya. Area resisten mungkin terdekatnya turunin dulu aja ini dikit. Di sekitaran 220-an tuh. 222 tuh ya. Nah, area situlah. 220, 226 itu area resisten terdekatnya. WIM tes area resisten 585, 605. Kemarin udah dibahas belum ya? Mudah-mudahan udah, tapi saya lupa. Ya udahlah. Ini masih jadi area resisten yang jelas, area 600-an tuh. Butuh breakout area 600 dulu buat lanjutin naik. Ya, kalau kita lihat trennya sejak zoom out dikit, sejak tahun kemarin di April Maret lah ya, sampai sekarang itu bullish memang. Tapi sejak Desember 2020 sampai sekarang, sampai Januari akhir tuh, itu sudah ada swing lower high dan lower low yang terbentuk. Artinya ada trend bearish yang terbentuk. Meskipun ini memang bisa dibilang sebagai koreksinya ya. Dan area 460-an ini juga masih jadi area support. Kemudian rebound, tapi area 600-an juga masih jadi area resisten gitu. Tunggu breakout aja lah yang minat sama si WIM. LPPF saya cenderung wait and see dulu. PNBN, nah ini membal nih. Ini area resisten nih. Kalau kita geser ke hourly kelihatan tuh. Nah, area 1100-an itu area resisten. Tes area resisten nih hitungannya. Ini udah, kalau misalnya udah punya barang tuh di harga
1000-an gitu kan, beli di bawah 10.50 gitu. Udah mesti aware nih kapan harus keluar. Tuh. Paling nggak pasang trailing stop di bawah 10.65 tuh. Terus Unilever. Nah, ini juga rebound, tapi belum belok. Maksudnya saya bilang belum belok tuh belum ini ya, belum bikin tren bullish gitu loh. Maksudnya itu. Dan kalau kita lihat memang trennya ini masih cenderung bearish ya sejak kapan ini, Mei sampai sekarang malah ya bearish. Kalau kita lihat kayaknya ini udah ada bullish divergence. Nah, ya yang sudah punya barang misalnya di 7.000-an gitu nggak apa-apa sih. Memang bagusnya belinya di sekitar 7.000 ini sih ya. Kalau kita lihat time frame gedean, ini aja lah di zoom out. Itu angka. Nah, sejak kenaikan di bulan 3 Maret bulan Maret 2020 ya, low-nya paling rendah. Oh iya benar, Maret 2020 sampai puncaknya itu bulan 5 pertengahan lah, menjelang akhir. Pertengahan bulan 5 puncaknya itu kan naik. Nah, ini koreksi udah 50%-an tuh di 7.000-an, 50%-nya. Ya kalau misalnya mau beli di area-area deket-deket 7.000 sih nggak apa-apa ya. Yang jelas ini belum ada tren bullish yang terbentuk. Kalau kita lihat si hourly, kalau misalnya mau beli besok buy if break 7325 gitu nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Area resisten ini akumnya saya lupa. Iya, nah akumnya lumayan tuh. Gini aja lah, buy if break 7325, area resistennya tuh sekitaran 7800, 8000-an tuh, 8000 pas. Terus area cut lossnya kasih agak sini aja ya. Sebenarnya agak bawah, di bawah 6800 juga nggak apa-apa itu. Amannya sih di situ ya. Nah, Unilever lah masukin. Yang lagi cari pengen sektor konsumer tuh, pengen yang anti mainstream. Maksudnya saya pusing liatin yang lagi booming kayak si Antam Breeze, terus konstruksi kayak gitu yang lagi rame gitu kan, pusing liatin yang kayak gitu, volatile gitu. Mau cari sektor yang lainnya, lirik sektor konsumer gitu misalnya, terus mau cari yang blue chip, boleh tuh pilih Unilever, satu lagi ICBP, dua itu boleh. Indi ini menarik sih ya. Ini rebound nih kalau besok naik ke atas 1535, tapi nggak berharap sampai 1900 atau 2000-an dulu ya. Paling nggak 1700-an lah, yang realistisnya itu berharapnya di situ dulu. Kayak gitu. Besok nih, buat besok boleh si Indi buy if break 1530 aja, cut loss di bawah 1455 ya. Mudah-mudahan callnya bagus. Area resisten di 1695, 1740 tuh. Ini tulis. Atau besok beli cuan jual nggak apa-apa. Nggak salah. Ini apa? Java kita wait and see dulu aja. Doit turun ke bawah 296 tadi. Tadi turun dulu baru naik sih rasanya. Iya. Jadi hold dulu sih nggak apa-apa ya. Atau kasih strategi baru? Nggak lah. Ini masih berlaku kok yang kemarin. Mau beli sih beli aja nggak apa-apa. Pakai strategi yang kemarin masih bisa tuh. Atau ragu tunggu naik nggak apa-apa. Naik kalau misalnya tunggu confirm naik ya buy if break 316 strateginya ya. Belinya. Jasa Marga volumenya ini kenapa sepi ya? Apa karena tarif tol mau naik? Beberapa tol doang sih. Ini fraktal di sini rasanya 459. Oke, kalau misalnya buy break 459, area resistennya paling dekat di situ. Itu ada berapa persen ya?
nggak banyak cuy, 3% doang. Oh, 4800 atau ini ada peluang tes area 49 sekian 5 ribuan lagi sih ya. Nah, begitu aja lah, nggak apa-apa. Oke ya, ini karena atau sebentar, sorry saya ukur 4800 mungkin sih. Ini fraktalnya besok nih, sorry, besok nih pasti fraktalnya geser ke 4600 tuh, ya kan? Nah, fraktalnya besok di 4600 tuh. Jadi buat besok buy if break 4600 boleh. Area resisten 494 4990 nanggung ya. JSMR lah. Cut lossnya di bawah ini nih, hampir lupa. 4400 aja, nggak usah banyak-banyak. PPRO selama nggak turun lagi ke bawah 67 sih masih bisa di hold yang mau hold. Sril, lihat besok ya, kalau naik ke atas 250 tuh menarik sih Srilnya. DSNG oke, per CPO1 mulai muncul lagi. Lihat besok aja, ini lagi sideways kayak gini, maksudnya diem di bawah gini habis koreksi, siapa tahu rebound besok menarik. ESA pasang trailing stop di bawah 222, yang udah punya barang, yang belum punya pengen beli besok kalau naik ke atas 248 nih menarik nih si ESA-nya. Mudah-mudahan ya. Tapi itu risknya agak gede, jadi kita lihat yang lain dulu. Di KFT ini agak tipis, harga di bawah 200 loh, volumenya cuman hari ini cuman 29 juta lembar. IPTV kita lihat yang lain dulu lah. Star, BNGA, BNGA nya ini saya curiga nih udah deket-deket area resisten nih. Geser hourly, zoom out, dan ini udah masuk area resisten cuy, hitungannya cuy. Area 1000-an tuh ya. Udah tes belum sih. Nah, tapi ini juga menarik besok kalau naik ke atas 995 ya. Siapa tahu tes area 1050-an. Saya lihat yang lain dulu aja ya. Mika rasanya kemarin udah dibahas ya, pasang trailing stop di mana ya? Di bawah 300 kalau nggak salah ingat. BJTM hold dulu sih nggak apa-apa yang udah punya barang sih. Tadi sempat dibahas di room Telegram. Terus area resisten kira-kira di 840 850. Arto saya skip dulu ya. Bang Jago. FPNI juga ini tipis. Enggak ya, tadi lumayan. Oh enggak ding. Oh iya tadi lumayan tuh. MMLP. Volumenya cuma segitu. Rata-rata volumenya. Hati-hati ya. Agak tipis. Pasang trailing stop yang udah punya di bawah 334. Mudah-mudahan sih pada punya barangnya di harga bawah ya. Terus IMPC ini juga agak tipis. PTPW juga agak tipis. Oke lah, itu tadi udah ada beberapa yang menarik diperhatikan. Jasa Marga, Indi, Unilever, Aces, ITMG, Akra, Telkom. Itu dulu dari saya, sudah hampir 30 menit. Stay safe ya. Tetap sehat-sehat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.